Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurmuna. Saya akan menjelaskan tentang implementasi Pancasila sebagai dasar negara. Secara etimologi, istilah dasar negara maknanya adalah ground norm atau norma dasar, right side atau cita hukum, start side atau cita negara, filosofi ground side atau dasar filsafat negara. Sedangkan secara terminologi, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan hukum dalam membentuk dan menyelenggarakan suatu negara. Pancasila sebagai dasar negara digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara, atau dengan kata lain Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara artinya adalah sebagai fondasi negara dan pegangan bangsa yang kuat sehingga bangsa Indonesia memiliki ideologi sendiri dan mampu berdiri menjadi bangsa yang kokoh tanpa dipengaruhi oleh bangsa-bangsa lainnya. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat imperatif dan memaksa. Artinya, setiap warga negara Indonesia harus tunduk dan taat kepadanya. Siapa saja yang melanggar Pancasila sebagai dasar negara harus ditindak menurut hukum, yakni hukum yang berlaku di Indonesia. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi nasional. Hal ini membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai landasan pokok dan landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila berisi 5 sila yang pada hakikatnya berisi 5 dasar negara yang fundamental. Nilai-nilai dasar dari Pancasila tersebut adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan pernyataan secara singkat bahwa nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Negara Pancasila merupakan suatu negara yang didirikan dan dipertahankan serta dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak semua warga negara Indonesia agar semua rakyat dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan diri dan menjaga kesejahteraan sebaik mungkin, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa atau keadilan sosial. Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Harus berdasarkan Pancasila dan memiliki nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga nilai keadilan. Secara etimologis, dasar negara identik dengan norma dasar, cita hukum, cita negara, dan dasar filsafat negara. Fungsi sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dalam proses pelaksanaan kehidupan bernegara. Fungsi sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dalam proses pelaksanaan kehidupan bernegara yaitu penerapan kedaulatan dalam berbangsa dan berada di tangan rakyat dan dilakukan oleh MPR. Penerapan asas musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan segala keputusan dalam negara Indonesia dan baru bisa menggunakan pungutan suara terbanyak bila hal tersebut tidak dapat dilakukan dan dilaksanakan. Jaminan bahwa setiap warga negara bisa memperoleh keadilan yang sama sebagai formulasi negara hukum dan bukan berdasarkan pada kekuasaan, serta penyelenggaraan kehidupan yang didasarkan oleh konstitusi dan tidak bersifat absolut. Sila keempat Pancasila mengandung dasar yakni setiap permasalahan diselesaikan melalui mufakat. Dalam kehidupan bersama, bangsa Indonesia menjunjung tinggi mufakat yang dicapai dengan musyawarah. Ini tiada lain merupakan penerapan kedaulatan rakyat atau demokrasi dalam segala segi kehidupan. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pemikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemerdekaan mengemukakan pendapat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 yaitu kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam perundang-undangan. Negara berdasarkan Pancasila bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur dan ikut membangun perdamaian dunia. Pancasila tidak sedang statis sebagai dasar negara tetapi juga sebagai ideologi bangsa yang selalu diperjuangkan.
Penanaman sila keempat Pancasila di masyarakat sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat untuk mencapai suatu tujuan bersama sesuai dengan gagasan bersama. Dengan adanya keberanian individu dalam mencapai gagasannya dengan tulisan, lisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab di muka umum diharapkan mampu mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan, menyampaikan pendapat, mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangan partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai wujud hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi, serta mampu menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perseorangan atau kelompok. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perwujudan nilai sila keempat Pancasila adalah musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Sebagai warga negara Indonesia, setiap manusia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, menghormati dan menjunjung setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil mufakat. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan dan melaksanakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Adapun fungsi sila keempat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebagai berikut. Pertama, mengawasi sistem demokrasi Indonesia. Sistem demokrasi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari wakil rakyat dan rakyat. Wakil rakyat dipilih oleh rakyat. Oleh sebab itu, sudah semestinya rakyat untuk selalu mengawasi sistem demokrasi Indonesia. Hal ini sangat sejalan dengan nilai yang terkandung pada sila keempat. Yang kedua, pedoman dalam melakukan musyawarah. Bagi sebagian individu atau kelompok, melakukan musyawarah mungkin sulit untuk dilakukan karena belum mengerti bagaimana cara memulai musyawarah. Oleh karena itu, sila keempat hadir untuk mengisi permasalahan tersebut. Sila keempat bisa dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan musyawarah karena nilai-nilai di dalamnya memberikan pelajaran tentang musyawarah. Dan yang ketiga, menjaga keadilan dalam pelaksanaan pemilu, pilkada, dan pilpres. Sila keempat berfungsi untuk menjaga keadilan dan keterbukaan dalam pelaksanaan pemilu, pilkada, dan pilpres. Dengan adanya sila keempat, maka risiko terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini akan berkurang, sehingga rakyat Indonesia akan menghasilkan hasil dengan kejujuran. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.